Kembali bersama kami, pemirsa, lantaran mencoba kabur usai pengembangan kasus, seorang residivis kasus curanmor dilumpuhkan polisi di kakinya. Usai ditembak, pelaku langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, Kota Makassar. Resmo Polsek Panakukang, Sulawesi Selatan terpaksa melumpuhkan kaki Heri, warga Kabupaten Jeneponto. Residivis kasus pencurian motor ini mencoba kabur saat hendak buang air kecil. Usai dihadiahi timah panas, pelaku langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, Sulawesi Selatan. Heri ditangkap karena kembali beraksi di wilayah hukum Polsek Panakukang, Kota Makassar. Selain meringkus pelaku, polisi juga mengamankan 1 unit motor dan sebuah kunci letter T. Perjalanan balik Makassar, dia memanfaatkan kelelahan anggota dengan berpura-pura ingin buang air kecil, sehingga pelaku melarikan diri, sehingga anggota melepaskan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 kali. Tetapi pelaku tetap mengindahkan, sehingga anggota memberikan tindakan tegas terukur sebanyak 2 kali ke kiri, 2 kali ke kanan. Pelaku dikenakan pasal berlapis, diantaranya pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Satres Narkoba Polresta Padang menangkap seorang bandar sabu di rumahnya di Nanggalo, Padang, Sumatera Barat. Saat akan ditangkap, pelaku kabur ke atap rumah tetangganya. Anggota Satres Narkoba Polresta Padang menangkap bandar sabu di rumahnya di kawasan Nanggalo, Padang, Sumatera Barat yang sempat sembunyi di atap rumah tetangga dan mengamankan 1 paket sedang sabu yang dibuang di lantai. Tersangka RN sudah lama menjadi target operasi polisi dalam peredaran barang haram narkotika jenis sabu di wilayah Kota Padang. Bersama barang bukti, tersangka langsung dibawa ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Penangkapan lagi terhadap 1 orang tersangka berinisial RM untuk TKP, yaitu di daerah Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Untuk barang bukti 1 paket narkotika jenis sabu, 1 dompet, dan 1 bong. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara di Sumatera Utara, Kepolisian Resort Tanjung Balai menggagalkan penyelundupan puluhan kilogram sabu dari kapal nelayan di Sungai Asahan. Pelaku menyembunyikan sabu dalam jaring agar tidak dicurigai. Polisi menggagalkan penyelundupan sebanyak 57 kg sabu yang dibawa dengan kapal nelayan di Sungai Asahan, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku mencoba mengelabui petugas dengan menyimpan sabu dengan kemasan teh luar negeri dan tumpukan jaring. Diduga sabu dibawa dari Malaysia. Penangkapan ini berawal saat petugas Polair melakukan patroli karena mencurigai kapal tanpa awak tersebut dan memeriksa dan menemukan narkoba. Dan kini polisi memburu pemilik sabu. Ya, pemirsa, video rekaman CCTV aksi pencurian telepon genggam yang dilakukan oleh pasangan suami istri saat mengambil telepon genggam milik mahasiswa di jalanan viral di media sosial. Polisi yang bergerak cepat ini langsung menangkap salah satu pelaku, sedangkan istrinya telah terlebih dahulu melarikan diri. Inilah video rekaman CCTV di salah satu toko yang viral di media sosial saat sepasang suami istri mencuri HP milik seorang mahasiswi yang tertinggal di motornya di kawasan Jalan Goaria, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Jatanras Polrestabes Makassar langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku, pria bernama Herlan yang tengah tertidur di rumahnya. Pelaku bertugas sebagai eksekutor yang mengambil HP korban, sedangkan istrinya terlebih dahulu kabur. Selain menangkap pelaku, polisi juga turut menyita 1 unit HP yang dicuri. Dalam melakukan aksinya, pelaku memantau korban yang tengah berbelanja di salah satu toko. Saat korban lengah, pelaku langsung menggasak HP korban.
Anggota melakukan penyisiran di sekitar TKP, CCTV, temukan CCTV, kemudian dari hasil CCTV kami menangkap salah satu pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 terkait pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, Ayus melaporkan. Seorang sopir taksi online nyaris tewas setelah ditembak kawanan begal sebanyak 10 kali. Ya, korban berhasil selamat dan sempat melawan karena mempertahankan kunci kontak mobil miliknya. Dan korban pun berhasil selamat setelah kawanan begal kabur dengan mobil rekan mereka yang menjemput. Evi Hanafi, usia 45 tahun, sopir taksi online jadi korban begal. Evi mendapat orderan dari para begal untuk membawa mereka dari daerah Serang menuju Celeles, Lebak, Banten. Di dalam mobil terdapat 4 tersangka yakni AGS, RD, RFD, dan IM. Sementara itu rekan tersangka FB usia 24 tahun mengendarai mobil putih dan membuntuti mobil incaran mereka. Sesampainya di sebuah perkebunan yang sepi, para tersangka menembakkan senjatanya ke arah bahu korban. Karena melawan, korban dihujani peluru sebanyak 10 kali tembakan hingga mengarah ke bagian kepala. Korban berhasil selamat setelah berduel dengan para pelaku. Senjata yang digunakan para pelaku jenis airsoft gun. Meski sempat ditembak, namun korban tetap melawan. Korban mempertahankan kunci kontak yang akan diambil oleh salah satu pelaku. Yang jenis pistol yang digunakan pelaku untuk melakukan penembakan di bagian kepala maupun bagian tangan kepada korban. Kemudian kita juga melakukan pengembangan dan mendapatkan juga satu barang bukti lain, yaitu senjata airsoft gun jenis revolver di tempat pelaku. Kemudian kendaraan 2 unit, baik dari kendaraan korban maupun kendaraan pelaku. Bareng semuanya 5 orang. Setelah tadinya itu pesan di Pandeglang, cuma Pandeglang tidak ada, berangkat lagi ke Serang. Nah, di Serang jam 1 itu dapat. Nah ini mobilnya mengikuti putih ini, cuman ketinggalan. Nah, setelah gagal, baru dijemput sama mobil ini. Banyak masyarakat yang melihat. Nah kan di situ kan jarang mobil lewat jam segitu. Nah ini lalu lalang nih, putih ini lalu lalang. Sudah berencana berarti ini ya? Sudah berencana. Saat ini kelima pelaku telah ditangkap dan salah satu pelaku terpaksa ditembak kakinya karena melawan saat ditangkap. Para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang suami di Jember, Jawa Timur tega menganiaya istrinya sendiri hingga terluka dengan senjata tajam. Suami menuduh sang istri ini selingkuh dengan pria lain. Ironisnya, penganiayaan terjadi saat pesta perayaan ulang tahun anaknya tengah berlangsung. Stella Yuliner harus terbaring di Puskesmas Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Ia menjadi korban penganiayaan yang dilakukan suaminya sendiri. Mirisnya, Stella dianiaya suami dengan senjata tajam saat merayakan ulang tahun putrinya. Menurut Kanit Reskrim Polsek Jenggawah AKP Ahmad Rinto, kasus kekerasan dalam rumah tangga ini bermula atas tuduhan selingkuh suami kepada istrinya. Istri tidak terima dituduh selingkuh, keduanya lalu terlibat cekcok. Gelap mata akibat cemburu buta, suami kemudian menganiaya istrinya dengan senjata tajam. Berteriak minta tolong, korban kemudian diselamatkan warga dan dilarikan ke rumah sakit, sementara pelaku ditangkap dan diserahkan ke polisi. Ketika istrinya membawa anaknya ke rumah tersangka ini untuk merayakan ulang tahunnya lusa, mereka terlibat pertengkaran antara tersangka dengan korban. Sehingga tersangka karena marah kemudian dia ambil celurit di atas lemari tersangka, kemudian disabetkan ke arah korban. Pelaku ditahan di Polsek Jenggawah dan diancam kurungan 10 tahun penjara. Polisi periksa guru taman kanak-kanak di Malang, Jawa Timur, korban pinjaman online. Ya, korban menangis haru saat menerima uang tunai untuk melunasi hutangnya.
Guru TK korban pinjaman online akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan polisi. Setibanya di Mapolresta Malang Kota, korban dihadiahi uang Rp26.200.000 dari Basnas Kota Malang untuk melunasi hutangnya. Korban pun terharu dan langsung menangis. Mengucapkan terima kasih membantu menyelesaikan masalah saya hingga selesai. Saya sangat menyesal telah masuk dalam jebakan pinjol ini. Dan saya mohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan saya mengingatkan kepada seluruh warga Kota Malang, jangan sekali-sekali masuk dalam jebakan pinjol. Sebelumnya korban melapor ke polisi setelah diteror puluhan penagih utang. Karena berbunga tinggi, utang korban yang semula Rp2,5 juta membengkak menjadi Rp40 juta. Korban pun sempat didatangi sejumlah debt collector dan akibatnya korban dipecat dari sekolah tempatnya mengajar dan sempat berkeinginan untuk bunuh diri. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Belasan tahun mengumpulkan uang atas usaha tambal ban yang dilakoninya, seorang ibu di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan sangat kecewa karena uang Rp31 juta yang ia tabung ini raib di bank milik BUMN cabang Sungguh Minasa. Pihak bank dan polisi ini berjanji akan menyelidiki pelaku pencurian uang tabungan nasabahnya. Alhamdulillah Ibu Ramlah bisa tersenyum lega karena uang yang dipikirnya tidak akan kembali akhirnya bisa dikembalikan ke dalam rekening tabungannya sebesar Rp31 juta. Sebelumnya Ramlah mengetahui kehilangan isi tabungannya saat ia akan menabung di BRI setempat. Namun bukannya bertambah, isi tabungannya justru hilang. Ramlah sempat kecewa terhadap BRI cabang Sungguh Minasa karena sempat tidak digubris perihal kehilangan uang tabungannya yang ditabungnya sejak tahun 2017. Pasca laporannya ke Mapolres Goa, tim kepolisian langsung menginterogasi Kepala Bank BRI Unit Bili-Bili dan BRI Cabang Sungguh Minasa, serta sejumlah karyawannya. Polisi juga mengambil keterangan sejumlah saksi, termasuk petugas teller bank. Mengetahui hilangnya uang nasabahnya, pihak bank mengaku telah mengembalikan uang nasabah secara utuh melalui rekeningnya. Selesaikan permasalahan saya, uang saya sudah kembali. Pada juga kepolisian, saya mengucapkan juga terima kasih karena permasalahan saya sudah selesai. Bank BRI sendiri, kami memang menyatakan bahwa yang bersangkutan ini merupakan adalah korban kejahatan perbankan. Artinya, namun kami belum bisa berbicara panjang lebar terkait hal ini. Namun yang pasti uang dari yang bersangkutan atau Bu Ramlah ini sudah kami kembalikan dan sudah terbukti di buku tabungan bahwa kita transfer kembali kepada yang bersangkutan sejumlah dengan jumlah yang dinyatakan hilang oleh pelapor. Sementara itu, pihak Polres Goa yang telah melakukan pemeriksaan mengatakan korban dan pihak BRI kini telah berdamai. Meski demikian, polisi tetap akan menyelidiki pelaku pencurian uang nasabah. Korban sempat datang untuk menabung, kemudian tabungannya itu hilang. Karena merasa hilang, kemudian datang mengadu ke Polres Goa. Setelah datang ke Polres Goa, kita coba menanyakan kronologis kejadian yang sudah dirasakan oleh atau yang sudah dialami oleh korban. Terkait hal itu kemudian kami coba memanggil atau mengundang dari pihak bank untuk mengklarifikasi terkait pengaduan korban ini. Hasil klarifikasi sudah dijelaskan secara detail oleh pihak BRI dan kasus itu sudah selesai. Kasus hilangnya uang nasabah ini hingga kini masih terus diselidiki karena merupakan kejahatan perbankan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika menelusuri kebocoran data milik 279 juta penduduk Indonesia. Kemenkominfo juga akan memanggil Direksi BPJS Kesehatan terkait kasus penjualan data ini.
Kementerian Komunikasi dan Informatika memutus 2 akses tautan yang digunakan untuk mengunduh data penduduk yang bocor di situs Red Forum. Kemenkominfo juga akan memanggil Direksi BPJS Kesehatan untuk bersama-sama menginvestigasi kasus ini. Sebelumnya viral berita di media sosial yang menyebut adanya penjualan data pribadi 279 juta penduduk Indonesia. Data tersebut dijual di situs Hacker Surface web Red Forum. Data berisi nomor induk kependudukan, nomor ponsel, email, alamat, hingga gaji. Diduga, sampel data yang beredar berasal dari BPJS Kesehatan. Kementerian Kominfo telah melakukan pengajuan pemutusan akses atau blokir terhadap pengelola situs yang saya sebutkan tadi. Dan sampai pagi hari ini, lebih tepatnya dini hari ini tadi, sudah ada 2 tautan yang telah diputus aksesnya. 2 tautan tersebut adalah bfiles.com dan juga mega.nz. Kebocoran itu ada, sangat disayangkan karena kerahasiaan yang penting itu kok bisa jatuh ke tangan yang tidak berwenang. Nah, oleh karena itu saya minta segera aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan melakukan tindakan preventif secepatnya agar hal tersebut tidak merugikan masyarakat banyak. Bocornya data peserta BPJS ini bisa digunakan orang yang tidak bertanggung jawab untuk sejumlah kejahatan online, seperti memasukkan pinjaman online dan membajak akun WhatsApp. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kendal, Jawa Tengah dihebohkan dengan beredarnya sebuah video syur yang diduga diperankan seorang kepala dusun. Ya, ini video berdurasi 59 detik tersebut beredar luas di media sosial. Video syur yang diduga diperankan seorang kepala dusun di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah terus menjadi perbincangan warga. Ramainya video yang diduga diperankan kepala dusun tersebut mencuat setelah kepala desa melapor ke Camat Rowosari perihal kemiripan pemeran di video tersebut dengan salah satu kepala dusun di wilayahnya. Saya menerima informasi dan screenshot dari teman-teman media itu memang kalau dilihat wajahnya memang agak mirip. Artinya agak mirip itu bukan berarti 100% tidak, tapi memang agak mirip. Tapi untuk memastikannya memang harus ada uji forensik dari kepolisian, dari polisi agar apakah itu benar-benar yang bersangkutan atau rekayasa video saja atau gambar saja. Sementara polisi masih mendalami dan mencari tahu motif terkait beredarnya video syuri yang diduga kepala dusun di wilayah Kendal. Kami sudah menerima informasi itu dan kami sekarang memperdalam apa motif pelaku menyebarkan video tersebut di media. Saat ini kami sedang melakukan klarifikasi terhadap beberapa orang saksi. Aparat desa akan memeriksa kepala dusun perihal video yang beredar dan memberikan sanksi sesuai dengan undang-undang jika diketahui kebenarannya. Viral karena bertindak tidak senonoh di pemandian umum, pasangan remaja asal Serang dan Rangkas Bitung akhirnya menjalani proses hukum. Keduanya terancam hukuman 2 tahun penjara. Sementara sepasang muda-mudi lain yang juga berlaku asusila di lokasi yang sama masih dicari polisi. DS dan RA digelandang aparat Polres Pandeglang, Banten untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Muda-mudi berusia 20 tahun dan 18 tahun ini tertangkap kamera melakukan tindakan asusila di tempat pemandian umum di Cikoromoy. Pasangan ini pun terancam pasal 281 KUHP tentang pelanggaran kesusilaan di muka umum dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat atas perbuatan tersebut. Kami berdua sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Dari hasil yang kami amalkan memang benar pada hari itu mereka ada di pemandian alam Cikoromoy yang melakukan perbuatan tidak senonoh, yaitu perbuatan
asusila di muka umum. Sebelumnya, seorang yang diduga pengunjung di tempat pemandian umum Cikoromoy, Pandeglang, Banten, merekam tindakan asusila yang dilakukan DS dan RA di sebuah kolam renang. Perbuatan tersebut dilakukan di tengah-tengah ramainya pengunjung. Selain DS dan RA, terekam juga aktivitas tidak senonoh pasangan lain. Polisi pun mencari keberadaan pelanggar asusila di tempat umum ini. Gempa bermagnitudo 6,2 terjadi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Selengkapnya sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami di Ais Pagi. Ezil itu bagus banget, iya. Ezil. Oke, Mas Ridwan, halo. Halo. Halo Bang Ridwan. Mas Ridwan. Halo. Bang Ridwan, posisi di mana? Ini di Desa Ploso, Kecamatan Celopuro. Itu ada gempa susulan lagi ya? Belum ada. Oh, belum ada. Tapi kata BMKG gempa susulan tapi nggak kerasa, kecil ya? Karena mungkin kecil ya. Kecil. Jadi nggak terasain. Oke. Nanti ada Pram sama Zilah ya, Mas Ridwan. Oke. Abang punten Bang, TV-nya boleh digeserin ke sini nggak Bang? TV yang di rumah aja dibawa ke kantor boleh. Udah makan ya? Kok udah nyaut sih, udah makan. Hah? Oh, makan tapi di air tajin. Ngantuk nih, Kakak Pram juga ngantuk. Tuh kelompok pemuda di Warak. Oh ini mirroring ya? Mirroring semua, ini mirroring semua nggak sih? Pastinja. Nggak, berarti ini kan tapi nanti kita live kan? Live kan terbaru, berarti gue nggak harus ngomong pemirsa bagian yang baru bergabung. Nggak usah kayak gitu. Nggak usah. Ini anget loh Pak, kan sini anget. Kenapa Pak? Ini lagi semua sekarang udah benar-benar nggak jelas. Aduh. Tahu udah jerawatan loh. Bercanda. Tuh, ke Pram. Dibelai. Coba Bang Airboy coba ke studio. Coba mau dibelai katanya. Langsung karatan. Hah? Pertama goresekan gitaran yang udah gila nih. Serasa ada sentuhan baru. Lo hafal sih, Sil? Iya dong. Sini lo kalau gue gini lo harus nyanyi lo. Gak apa masalahnya gue. Terus di prompter ada liriknya. Kembali di Ais Pagi, pemirsa, dua kelompok pemuda di Warakas, Jakarta Utara dini hari tadi terlibat tawuran. Dua kelompok pemuda di Jalan Warakas Raya, Gang 1, Kolong Tol Pasar Pelita, Tanjung Priok, Jakarta Utara dini hari tadi saling serang. Kedua kubu saling serang menggunakan senjata tajam dan batu. Belum diketahui penyebab bentrokan, namun tawuran berhasil dibubarkan setelah tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara tiba di lokasi. Yang tawuran warga mana nih? Om? Hah? Yang tawuran warga mana? Ini pasar. Udah sana. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Usai terjadinya aksi penodongan oleh sekelompok orang bersenjata api, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Ya, ini petugas memeriksa sejumlah saksi, pemirsa, dan juga proyektil peluru setelah dikeluarkan oleh pihak rumah sakit dari kaki korban.
Jumat sore, anggota Reskrim Polsek Pademangan dan Krimum Polda Metro Jaya melakukan olah TKP di lokasi penodongan di depan rumah korban, Jalan Pademangan 3, Gang 18, Pademangan Timur, Jakarta Utara. Polisi meminta keterangan dari penghuni rumah bertingkat 3 ini. Di depan pagar rumah terlihat bercak darah korban yang juga tempat korban terjatuh dari motornya setelah ditembak oleh pelaku. Polisi membenarkan tas yang digasak pelaku berisi handphone korban dan uang tunai senilai 25 juta rupiah yang baru saja diambil dari anjungan tunai mandiri. Menurut keterangan polisi, kondisi korban Jeffrey saat ini dalam keadaan sadar dan stabil. Menurut pengakuan korban, dirinya tidak merasa dibuntuti sejak keluar dari bank usai mengambil uang. Namun begitu, polisi akan mengumpulkan rekaman CCTV yang ada, termasuk rekaman CCTV dari bank. Selain itu, jika proyektil peluru sudah berhasil dikeluarkan dari kaki korban, polisi akan segera memeriksanya agar dapat diketahui jenis senjata yang digunakan oleh pelaku. Langkah-langkah yang sudah kita ambil dari pihak kepolisian yang pertama adalah mengamankan TKP, kemudian cek TKP, memeriksa saksi-saksi dan korban, serta kita sedang mendalami CCTV yang ada di sekitar lokasi. Sebelumnya, pada Jumat siang, Jeffrey menjadi korban penodongan oleh 4 orang pelaku saat tiba di depan rumahnya. Korban sempat melakukan perlawanan hingga akhirnya ditembak pada bagian paha kanan. Aksi ini terekam oleh kamera CCTV yang ada di depan rumah korban. Dari Jakarta, Pendra Kurniawan, iNews melaporkan. Tidak terima ditegur, seorang pekerja di perusahaan nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara menikam atasannya dengan keris. Korban tewas di lokasi kejadian. Seorang pekerja di sebuah perusahaan nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara tewas mengenaskan di tempatnya bekerja. Ia ditusuk berkali-kali menggunakan keris oleh bawahannya. Diduga pelaku tak terima, korban menegurnya karena membawa truk milik unit lain. Lukanya adalah luka kekerasan tajam, ada pada kepala, belakang, kemudian di wajah dan di leher. Akibat pendarahan ya? Ya, kekerasan tajam, akibat pendarahan hebat. Cuman karena tidak dilakukan otopsi dengan pasti, jadi kita tidak tahu sebenarnya dalam itu apa saja. Jenazah korban kini berada di Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk diotopsi. Sementara pelaku masih melarikan diri dan dalam pengejaran aparat Polres Konawe. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono, iNews melaporkan. Setelah sempat buron, anak anggota DPRD Bekasi yang menjadi tersangka kasus pemerkosaan dan perdagangan anak, Amri Tanjung, menyerahkan diri. Ya, Amri diantar keluarga ke Polres Metro Bekasi Kota. Usai menyerahkan diri dan menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Anak Polres Metro Bekasi Kota, Amri Tanjung, 21 tahun, tersangka pemerkosa dan perdagangan anak di bawah umur yang merupakan anak dari anggota DPRD Kota Bekasi, akhirnya dihadirkan di ruang lobi Mapolres Metro Bekasi Kota Jumat sore. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Aloysius Supriyadi mengatakan tersangka menyerahkan diri ke pihak kepolisian dengan diantar orang tua dan pengacaranya. Kemarin setelah dilaksanakan pengejaran terhadap pelaku, kemudian juga penggeledahan di rumah orang tua daripada pelaku, kita juga melakukan himbauan kepada orang tua pelaku untuk menyerahkan tersangka untuk sudah bisa kita lakukan penyidikan. Dan benar, jam 4 subuh tadi pagi, tersangka diantar oleh orang tuanya kepada para penyidik di sini di Polres. Kemudian kita amankan dan kita lakukan pemeriksaan. Jadi tersangka AT sudah kita amankan. Tersangka pun mengakui perbuatannya melakukan persetubuhan dengan PU berulang kali di rumah kos di Jalan Kinan, Rawalumbu, Kota Bekasi. Namun untuk perbuatan perdagangan anak terhadap korban, tersangka menyangkalnya. Dekat, Pak. Jadi karena saya dengan dia terlalu dekat, mungkin dia anggapnya saya pacarnya dia kan. Tapi emang udah saling hubungan sayang-sayangan. Tapi saya selama ini nggak pernah ngucapin perasaan saya ke dia, Pak. Nggak pernah diungkapkan ya? Nggak, Pak. Untuk persetubuhannya memang betul ada ya, terjadi ya? Ada, Pak, kalau itu, Pak. Nggak pernah kamu sekap ya? Tidak, nggak pernah saya sekap, Pak. Kabar penyekapan nggak ada ya? Pukulan pernah sekali karena perjanjian. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya celana dan pakaian korban. Sementara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam pasal 81 ayat 2 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gempa bermagnitudo 6,2 terjadi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada malam tadi. Dan BMKG menyebut aktivitas kegempaan di wilayah selatan Jawa ini meningkat. Pemerintah daerah diminta untuk waspada. Warga panik saat gempa terjadi di salah satu mal di Kota Blitar, Jawa Timur. Warga berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Dampak gempa juga terlihat di salah satu swalayan di Kecamatan Kademangan. Gempa yang cukup kuat membuat barang-barang di swalayan ini berjatuhan. Kepanikan warga juga terjadi di Jalan Veteran Kota Blitar. Warga segera keluar dari rumah dan pertokoan. Mereka bertahan di luar ruangan sementara waktu mengantisipasi adanya gempa susulan. Sebuah rumah warga di Kecamatan Selopuro juga rusak parah akibat gempa ini. Teras rumah hampir ambruk dengan genting yang berjatuhan. Dampak kerusakan di Blitar masih didata oleh pihak terkait. Kencang yang kemarin, Pak. Kalau ini tadi cuma sebentar, yang kemarin itu lebih lama lagi. Sempat lari nggak dari dalam Ya, rumah? sempat keluar, ini anak sedang tidur. Langsung saya angkat bawa keluar. Tadi tidak ada apa-apa ya, aman ya kondisinya? Tidak ada apa-apa. Paling cuma retak tembok. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenaan linduran. Gempa juga dirasakan warga di Malang, Tengah Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Atap salah satu rumah warga bahkan roboh. Selain di Kabupaten Malang, gempa juga terasa hingga Kecamatan Klojen, Kota Malang. Atas yang roboh begitu. Di Yogyakarta, warga wisatawan dan pedagang di kawasan Malioboro turut merasakan gempa. Meski sempat panik, namun situasi dapat cepat terkendali. Meski sempat terjadi gempa susulan, namun BMKG menyebut tidak berpotensi tsunami. Warga diminta waspada, namun jangan panik, serta jauhi bangunan retak. Menunjukkan gempa bumi ini berkekuatan dengan magnitudo 6,2. Yang selanjutnya dimutakhirkan menjadi magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,63 derajat lintang selatan dan 112,34 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak kurang lebih 57 km ke arah tenggara Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan kedalaman pusat gempa 110 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi ini dianalisis merupakan jenis gempa bumi menengah yang terjadi akibat subduksi lempeng Indo-Australia yang menunjam di bawah lempeng Eurasia. Dari hasil pemantauan BMKG, aktivitas gempa di wilayah selatan Jawa hingga Mei ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Pemerintah daerah dan warga diminta waspada mengingat potensi kegempaan cukup tinggi. Untuk mengetahui situasi terkini pasca gempa di Blitar, Jawa Timur, kami sudah terhubung dengan rekan Robi Ridwan. Selamat pagi, Robi. Selamat pagi, Vila dan juga Pram. Bagaimana kondisi di sana pasca gempa pagi hari ini? Ya, akibat gempa pada malam hari tadi, ada 105 rumah warga yang terdampak akibat gempa ini. Dan dapat kita lihat di belakang saya, warga di Desa Ploso, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar sedang memperbaiki puing-puing yang rusak akibat gempa pada malam hari tadi. Dan ini dari anggota Kodim 0808 Blitar bersama warga sedang memperbaiki puing-puing bangunan milik rumah Ahmad Irfan, warga Desa Ploso, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Dan dari
gempa ini ada satu fasilitas umum, yakni satu puskesmas yang mengalami kerusakan, satu sekolah, dan juga satu tempat ibadah. Sementara dari ini ada 101 rumah warga yang mengalami kerusakan. Villa. Ya Robi, mungkin selain salah satu rumah di belakang Anda yang mengalami kerusakan, apakah ada rumah lain juga yang mengalami kerusakan juga di lingkungan Anda sekitar saat ini berdiri? Mungkin Anda bisa mengajak kami semua ke sana untuk melihat bagaimana kondisinya saat ini. Ya, pada akibat gempa semalam ini di Kecamatan Selopuro sedikitnya ada 5 rumah warga yang mengalami kerusakan. Dan saat ini di belakang saya, warga dan bersama anggota dari Kodim 0808 Blitar sedang memperbaiki rumah untuk mengantisipasi adanya gempa susulan sehingga dapat membahayakan warga apabila ada di sekitaran rumah ini. Pram. Baik, lalu bagaimana dengan warga yang rumahnya ini, tadi kan ada 105 rumah warga rusak. Bagaimana mereka? Apakah mereka di pengungsian atau mereka tetap berada di rumah? Ya, berdasarkan informasi yang saya himpun bahwa warga masih bertahan di dalam rumahnya, namun ada satu rumah warga yang mengalami rusak berat sehingga harus menumpang ke rumah saudaranya. Sementara bagi 100 penghuni rumah yang lainnya ini mereka tetap bertahan di dalam rumah karena kerusakan berada di bagian depan rumah, sementara di bagian dalam masih bisa digunakan untuk berlindung. Ya Robi, ini karena tingkat kerusakannya cukup parah, apakah ada warga yang terluka ketika gempa kemarin atau semalam terjadi? Ya, akibat gempa yang terjadi semalam ini, 1 orang warga di Kabupaten Blitar mengalami luka akibat terjatuhan genting sehingga harus dijahit dan dirawat di puskesmas yang ada di Kabupaten Blitar. Baik, lalu apakah warga-warga ini saat ini membutuhkan bantuan, Robi? Ya, tentunya saat ini warga membutuhkan bantuan untuk proses evakuasi dampak adanya gempa semalam ini. Karena apabila tidak segera dievakuasi, tentunya akan mengkhawatirkan bagi penghuni rumah sendiri. Dan sampai saat ini belum ada bantuan dari pemerintah daerah untuk perbaikan rumah yang terdampak akibat gempa yang terjadi di Kabupaten Blitar. Ya, Robi, mungkin Robi bisa menggambarkan kepada kami, menceritakan kepada kami seperti apa sih kemarin getaran gempa yang dirasakan dan berapa lama? Ya, gempa yang terjadi pukul 7 semalam ini tentu membuat panik warga di Blitar, dan warga yang ada di Blitar ini baik di kota dan juga di kabupaten ini berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri karena khawatir gempa yang terjadi pada bulan lalu ini juga berdampak yang luar biasa di Kabupaten Blitar, sehingga warga panik dan keluar untuk menyelamatkan diri. Kalau getarannya sendiri, rekan Robi berapa lama kalau rekan Robi merasakan kemarin malam? Ya, kalau kita rasakan pada getaran yang terjadi pada semalam ini dengan gempa berkekuatan magnitudo 5,6 ini dapat kita rasakan sekitar 1 menit, sehingga warga ini berhamburan keluar ruangan atau keluar gedung yang mereka tempati. Baik, Robi, tadi Anda sampaikan bahwa warga juga butuh bantuan untuk renovasi rumah. Apakah sudah ada statement atau pernyataan dari pemerintah daerah setempat untuk bagaimana nantinya nasib rumah warga yang rusak ini? Apakah akan dibantu dari pemerintah begitu? Ya, pada malam tadi pemerintah daerah masih melakukan pemantauan di beberapa titik rumah warga yang terdampak akibat gempa dengan magnitudo 5,6 ini. Dan sampai saat ini belum ada statement resmi dari pemerintah apakah nanti rumah warga ini akan diperbaiki oleh pemerintah. Tentunya warga yang terdampak akibat gempa ini berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah untuk segera memperbaiki rumah yang rusak ini dan segera dapat ditempati kembali. Ya, rekan Robi, mungkin rekan Robi bisa memberikan kami konfirmasi sebenarnya ini gempa ini bermagnitudo berapa, rekan Robi, sehingga dapat menghancurkan sejumlah bangunan di sana.
Iya, berdasarkan informasi awal gempa ini bermagnitudo 6,1, namun oleh BMKG direvisi dan diketahui berkekuatan atau bermagnitudo 5,9. Nah, sejak semalam gempa terjadi, apakah terjadi gempa susulan atau getaran-getaran selanjutnya seperti di sana? Dan apakah ada antisipasi jika hal itu terjadi kembali? Apakah ada tenda pengungsian di sana atau seperti apa? Sejauh ini warga masih memilih bertahan di rumahnya, sehingga mereka ini masih memilih bertahan dan meskipun informasi dari BMKG ini ada gempa susulan, namun gempa susulan ini tidak begitu terasa, dapat dirasakan oleh warga yang ada di kabupaten kita. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Robi Ridwan langsung dari Blitar, Jawa Timur. Selamat pagi. Ya, dan kita doakan juga tidak terjadi gempa susulan dan warga di sana tetap aman dan tetap sehat semua ya. Tidak terjadi gempa susulan. Amin. Amin. Ya pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami akan hadirkan kembali informasi yang sudah dihadirkan di News Pagi. Pemirsa, seperti diduga memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, sebuah mobil mewah dini hari tadi terbalik di Jalan Antasari. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.